Oke, sebenarnya waktu bisa menyembuhkan luka itu bisa, tapi gimana kita berproses di antara waktu itu? Kenapa sih ada beberapa orang yang sulit untuk memproses emosi mereka? Itu karena yang pertama, itu nggak bisa mengenali emosinya sendiri, nggak bisa mengenali perasaannya sendiri. Jadi nggak tahu nih, sekarang aku ngerasa apa yang aku rasakan sekarang itu mereka nggak paham. Terus yang kedua, kenapa nih alasannya, kenapa sih aku merasa seperti ini? Nggak tahu nih alasannya apa, dan nggak paham juga apa yang menyebabkan perasaan ini. Dan yang ketiga, biasanya mereka nggak mampu atau nggak mau merasakan emosi itu. Misalkan kayak emosi sedih, kecewa, nah kadang emosi-emosi yang nggak menyamankan itu ditolak ataupun bisa jadi dinilai terlalu apa ya kayak buruk gitu loh kayak ih kamu kok nangis sih cowok nggak boleh lo nangis nah apalagi terkait dengan budaya ya di Indonesia seperti itu jadi ada beberapa emosi yang kita nggak boleh ngerasain gitu rasanya kalau kita sedih itu dianggap lemah nah itu kalau misalkan kita seperti itu terus nggak bisa mengenali nggak paham sama emosi kita sendiri ya ujung-ujungnya nanti kita ngalamin yang namanya mental dan emotional block. Nah, dan ini adalah salah satu luka yang sulit untuk disembuhkan kalau kamu nggak punya willingness untuk menyembuhkannya gitu. Nah, iya nih, ini sama banget sama yang kita bahas waktu itu di live Hmm? sebelumnya karena tentang emosi diri sendiri. Terus kayak Ya, kalau aku bisa nangkep tuh ada kayak apa ya, Kak? Kurangnya self awareness sama denial ya, gitu-gitu ya, Kak. Gitu-gitu bener gimana sih banget. Kak cara ngilanginnya? Maksudnya kayak kita tuh bisa aja kan terjebak di posisi yang kita nggak sadar kalau kita tuh sebenarnya lagi denial gitu. Oke, sebenarnya itu kan emang prosesnya karena unconscious ya, di Iya. bawah sadar kita gitu. Kadang kita nggak paham, oh ternyata selama ini kita ngedeny emosi kita sendiri, selama ini kita menjauhi atau bahkan menjudge diri kita, menjudge emosi kita. Nah, jadi memang mau nggak mau ya, memang proses healing itu nggak ada yang mudah. Saya sudah bilang kalau misalkan dalam sesi konseling, saya selalu menekankan ini pada klien saya bahwa proses ini tidak mudah karena ya kita berhadapan sama emosi yang nggak menyamankan ya. Siapa sih yang Iya. kayak kadang ada yang shock kayak oh ternyata trauma saya segininya ya, ternyata peristiwa di masa lalu itu semenyakitkan ini buat saya dan nggak semua orang bisa menerima itu makanya ya mau nggak mau ya kita harus terima dulu kalau misalkan apa yang kita proseskan kali ini apa yang kita rasakan ya memang nggak nyaman buat kita gitu yang pertama ya itu belajar untuk mengenali apa yang kita rasakan sekarang jangan didinai jangan ditolak pokoknya jangan menjauhi juga dari perasaan itu gitu kalau misalkan sekarang rasanya memang lagi sedih oh oke sekarang memang saya lagi sedih terima dan akui bahwa memang lagi sedih gitu terutama dalam peristiwa-peristiwa yang memang ya traumatis ya atau menyedihkan gitu itu kan kayak wajar ya kalau misalkan ngerasa Iya. sedih dalam situasi yang menyedihkan gitu money will heal kak kalau aku saat ini oh ada yang Iya. bilang uang Wah, katanya ini bisa relate banget sih bisa sama permasalahan semua orang ya. Mandi ya juga wihil aku sih sepertinya. mm-mm. Jadi Oke itu sih tunggu sebentar. Ini mm-mm. jadi ada tadi ada sempat ada yang nanya sih Kak, bentar ya, aku search lagi. Tadi tuh pertanyaannya ini dari Trauma ya. Somaroland. Mm-mm. Malah nggak Dea ingin bertanya kalau trauma apakah jatuhnya timeless? Oke, kalau trauma itu timeless, iya kalau misalkan itu tidak diselesaikan ya. Jadi memang Hmm, kita ketika proses sama trauma itu bukan menghilangkan memori yang ada gitu. Jadi kan kalau trauma pasti ada memori yang buruk kan. Nah, iya. itu kita tidak menghilangkan memori buruknya, tapi memperbaiki relasi kita sama memori itu. Misalkan dulu kita kalau misalkan ingat sama kejadian yang buruk itu, kita reaksinya cemas, khawatir, terus wah pokoknya nggak enak dan mengganggu produktivitas. Nah, sekarang ketika kita sudah terapi atau sudah healing itu kita ketika ingat sama memori itu kita bisa lebih adaptif jadi tahu oh ketika misalkan ada memori buruk datang lagi oh kita udah tahu nih cara handle-nya gimana oh misalkan relaksasi tarik nafas dulu atau kita sudah ngerasa nggak negatif lagi nih sama memori itu gitu. I see. Berarti walaupun misalnya nih kita udah melalui beberapa terapi, terus kayak kita udah merasa kayaknya aku udah baik-baik aja deh gitu. Tapi misalnya tiba-tiba kecetus gitu, ada sesuatu yang triggering itu masih dalam healing ya Kak berarti?
Kalau misalkan dalam trigger ini, bedanya ketika kita belum healing dan sudah healing ketika dihadapkan sama trauma, kalau belum healing, kita masih punya respon yang negatif Mhm. sama trauma itu, sama memori itu. Jadi kita ngerasa nggak nyaman, kita ngerasa kesel, atau pokoknya muncul perasaan-perasaan yang nggak nyaman dan bikin kita jadi nggak produktif. Sedangkan ketika kita sudah berhasil healing terhadap peristiwa traumatis itu, ya kita jadi lebih menerima ya, lebih nerima, terus kayak oh ya memang Hmm. saya accept, saya terima bahwa saya itu sudah terjadi di masa lalu. Jadi tidak lagi memposisikan diri sebagai victim gitu, tapi sebagai agent of change yang bisa mengubah diri supaya trauma itu nggak lagi mengganggu kamu dalam kehidupanmu sehari-hari gitu. I see. Wow. Hmm. Menarik banget ya. Semoga insight kali ini bakalan bermanfaat buat kalian. Terima kasih Kak Dea waktunya sudah meluangkan waktu. Terima Iya, kasih juga Kinanti terima kasih juga waktu. Livia, Thank you ya teman-teman. Kak. Sehat selalu. Iya, sehat selalu semuanya, jaga Iya. kesehatan.